Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang di rumah Tuhan di tempat ini. Kita mau sama-sama beribadah kepadanya. Saya juga mau ucapkan selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan iman kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat saja katakan, ku mau memuji-Mu, puji-Mu. Ku selalu puji, sembah Dia. Haleluya. Kau baik Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan ku mau memujimu. Oh, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau yang layak. Oh, pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ibu Agnes akan bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh hanya Engkau yang layak terima pujian ya Tuhan. Hanya Engkau yang patut ditinggikan, hanya Engkau yang patut dipermuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Untuk berbakti, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Yang terutama untuk mendengarkan dan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan, layakkan hati kami. Biar kami sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik kami yang melayani maupun hamba Tuhan yang melayani kami. Baik jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami semua layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih sehingga kami yakin berkat rohani yang akan kami dapatkan hari ini boleh senantiasa tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami, kuasai tempat ini ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, kami tolak segala roh-roh kejahat, roh-roh kuasa iblis ya Tuhan yang mengganggu ibadah kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh kasih salam kiri kanannya, katakan selamat beribadah. Kita hari ini penuh dengan sukacita karena kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita.
Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja datang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Haleluya. Seperti tadi pujian berkata, bahwa kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita, Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Yesus adalah perisai kita. Kita naikkan pujian ini bersama. Yesus adalah tempat perlindungan. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh.
pujian ini dari awal. Yesus adalah tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku. Ya gunung batu kita. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Tak takut Bahaya karena Yesus menjaga gada dan tongkatnya selalu menghiburku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah Tempat aku berteduh. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Setelah pujian yang berikut, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau maju ke depan, yang berkerinduan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, silakan untuk maju ke depan setelah pujian ini. Nah, pujian ini Bapak Ibu, pujian berikutnya adalah pujian yang ditulis oleh almarhum Bapak Gembala, dan mungkin masih banyak di antara kita yang belum tahu pujian ini. Oleh sebab itu mari sama-sama hari ini kita belajar pujian ini menurut firman-Nya. Menurut firman-Nya beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya tiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Menurut firman-Nya, firman-Nya beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya tiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Menurut firman-Nya beri berkat bagiku. Menurut Firman-Nya setiap hari. bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri
menurut firman-Nya. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya, setiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukaku dipenuhi berkat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, menurut firman-Nya, menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya, setiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukaku dipenuhi berkat. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukaku dipenuhi berkat. Bukatku dipenuhi berkat. Bukatku dipenuhi berkat. Bukatku dipenuhi berkat. Haleluya. Ada Bapak Ibu yang mau maju bersaksi? Oh Bu Email, silakan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya ingat minggu lalu waktu perjamuan hari Minggu kemarin, hati saya penuh dengan pergumulan saudara. Tapi waktu masuk ke gereja saya biasa-biasa aja. Waktu pujian saya nyanyikan dengan sungguh-sungguh semua pujian. Saya kesampingkan pergumulan saya, tapi saya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terus ada satu pergumulan dalam hati saya, Tuhan, saya mau serahkan semua masalah ini kepadamu. Terserah Tuhan. Saya ingat sekali, waktu perjamuan saya baca ayatnya itu di Mazmur. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Saya tambah dikuatkan, diyakinkan saudara. Tuhan, Engkaulah penjaga kami, Engkau penjaga keluarga kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Waktu selesai ibadah, saya pas di luar, saya minta Pendeta Revi. Saya bilang, Koref bantu doa dong buat Olin. Saya panggil Olin ke dalam, terus Ibu Gembala juga ada apa Ci, kata Korevi, ini bantu doa untuk Olin, 2 dokter di Jakarta dengan 2 rumah sakit yang berbeda mengatakan bahwa mata Olin penglihatannya sudah turun, sudah 40% dan matanya sudah buram sekali. Dan saya jujur agak lambat penanganannya karena tertunda waktu kematian papi saya, penguburan apa. Jadi saya agak kurang konsen waktu dia bilang matanya buram. Makanya sampai hampir 2 minggu itu begitu-begitu saja. Jadi saya minta doa sama Korevi, saya bilang 2 dokter, 2 rumah sakit semua udah menyatakan sama, malah rumah sakit terakhir bilang mesti pasang alat, ditanam alat, segala macam. Saya bilang, jujur saya mau bawa Olin ke Singapura, tapi kendalanya paspor Olin sedang bikin visa. Jadi tertahan di kedutaan, baru berjalan seminggu. Menurut perkiraan visanya itu sekitar 2 minggu. Jadi saya bilang, saya mau bagaimana? Saya cuma tahu, saya berharap berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik kiranya. Didoakan oleh Korevi, oleh Tante, didoakan. Saudara, saya ingat sekali itu waktu hari Sabtu saya terakhir. Saya dari hari apa itu seminggu itu
di Jakarta, sudah ke JSC, sudah ke KMN, sudah dokter ahli retina, dokter ahli kornea, saya cari. Semua menyatakan hal yang sama, bahwa penglihatan sudah menurun jauh, masih ada titik-titik di matanya dan itu mempengaruhi sekali. Bisa sembuh dokter, bisa sembuh bisa tidak, kata dokter. Nanti ibu pakai kacamata. Malah dokter terakhir yang ahli kornea menyatakan pasang alat. Ibu, saya udah aduh rasanya gimana Tuhan, mesti operasi pasang-pasang alat. Waktu saya Sabtu dengar begitu, saya langsung mau beli tiket, kendala itu tidak jadi batal. Sudah Tuhan mengajar saya benar-benar harapanmu hanya kepada Tuhan. Bukan kepada dokter, bukan kepada manusia, bukan kepada hal-hal lain. Waktu Minggu itu berakar. Wah, saya bilang firman itu jelas sekali. Tuhan mau kita benar-benar berakar di dalam Dia. Jadi jangan goyang. Kalau kita berakar benar-benar pengharapan kita tambah dalam, tambah yakin kita kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi pengharapan kita tidak boleh saudara benar-benar hanya kepada Tuhan saja. Saya ingat habis itu Senin saya ke sana kemari, sudah saya bilang Tuhan, saya pasrah pada kehendak-Mu saja. Kalaupun harus menunggu seminggu lagi paspor selesai, saya yakin penglihatan Olin tidak tambah buruk. Saya ingat Selasa saya ke rumah sakit Siloam jenguk Tante Oti ya. Selesai jenguk, saya masih bilang ke Cihongli waktu itu di rumah sakit. Cihongli, Pak Wagem, bantu doa ya biar paspor Olin segera selesai dalam minggu-minggu ini. Baik sis, puji Tuhan. Itulah saudara kita punya komunitas, punya teman-teman yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan malu saudara kalau kita minta doa. Saya nggak pernah malu. Kalau saya ada masalah saya selalu ke teman-teman, oh bantu doa ya, bantu doa. Karena saya yakin doa itu besar sekali kuasanya. Selasa kami berpisah siang jam 1:30. Selasa sore waktu saya lagi makan jam 4, tiba-tiba saya dapat kabar bahwa visa Olin udah selesai. Paspor Olin udah selesai, sudah ada di masih di kedutaan, masih di Kuningan. Wah, saya langsung telepon Ciongli. Ciongli, puji Tuhan, paspor Olin udah selesai. Wah, cepet banget ya Mel, Tuhan jawab, kata Ciongli begitu. Wah, puji Tuhan Ciongli, terima kasih banyak ya, saya bilang buat doanya. Semua jam 4 saya dapat kabar, langsung saya atur, langsung saya cari tiket. Dokter saya belum dapat saudara, saya langsung cari tiket penerbangan yang paling pagi besok. Dokter tidak ada, saya belum daftar, jadi saya berangkat aja. Saya malam itu benar-benar kayak Spiderman saudara, dari Jakarta ke Cikarang, sampai Cikarang jam 12 malam, jam 2 saya berangkat lagi ke airport karena pesawat jam 5.30. Sampai Singapura saya tidak ada jadwal dokter, tapi Tuhan begitu baik. Kebetulan calon besan saya habis operasi di sana dan dia tahu masalah Olin, dia bilang kamu masuk aja bareng saya kenal dokternya, nanti kita ceritakan. Oke, saya dari airport langsung ke rumah sakit, jadi saya tanpa daftar saya ikut masuk, tapi tetap bayar saudara. Sampai sono diceritakan semua kasusnya Olin. Jadi pelajaran juga buat kita orang tua dan anak-anak muda. Olin ini karena sering eyelash bulu mata saudara. Sering tanam bulu mata itu anak muda maklum ya. Jadi gak tahu kenapa tiba-tiba habis tanam bulu mata bengkak, lepas. Habis dilepas masih terus sampai dia baru sadar kalau penglihatannya udah buram. Ternyata itu lemnya masuk mengenai kornea. Jadi lem titik-titik matanya semua penuh dengan lem bulu mata. Dan itu susah lepasnya, membuat mata menjadi kering sangat-sangat kering. Sehingga penglihatannya sudah menurun 40%. Jadi kena lem itu matanya jadi kering semua. Jadi dokter bilang harus kasih lembab matanya, tidak boleh kering. Jadi dan mohon maaf ada kesalahan juga dari sini, diberi antibiotik tingkat tinggi. Diberi antibiotik tinggi, steroid, membuat matanya jadi selalu sakit.
Jadi coba dilepas dulu, ini antibiotik saya nggak mau. Dan hanya pakai pelembab supaya matanya lembab. Dan diharapkan dengan kelembaban yang terjaga, lemnya bisa lepas. Untungnya saudara, puji Tuhan, kornea matanya tidak rusak. Jadi tidak menyebabkan luka. Jadi hanya diberi obat-obatan. Kemungkinan bisa pakai kacamata, kata dokter. Setelah keluar dari situ, ada satu teman saya, Koe Wen, Chi Hong Chen di Singapura, dia bilang, tetap kamu harus second opini satu lagi dokter. Saya daftarkan. Dia daftarkan untuk besok pagi. Pagi-pagi sekali saya sudah ke rumah sakit yang berbeda. Jadi menurut teman saya ini, kamu harus pegang 2 dokter yang menyatakan aman. Karena ini urusan mata. Kalau sudah buta tidak bisa apa-apa. Jadi saya pagi-pagi ke rumah sakit lain, saya cek dengan dokter yang berbeda. Puji Tuhan hasilnya sama saudara, bahwa korneanya tidak luka, tidak menyebabkan kerusakan pada kornea, hanya menempel, lem ini menempel. Jadi dokter sarankan kamu jangan coba-coba, jangan lagi-lagi untuk pasang bulu mata palsu yang ditanam-tanam, karena lemnya itu berbahaya. Mungkin tidak untuk semua orang ya saudara, hanya kebetulan anak saya Olin memang ya nggak tahu Tuhan izinkan ini terjadi, menjadi peringatan untuk anak saya bahwa kedepannya untuk lebih berhati-hati, mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih. Sudah matanya sipit ya sipit, kubil ya kubil, udah nggak usah. Papinya selama ini rewel saudara, kenapa sih kamu selalu pasang bulu mata, mata kamu kayak barongsai, kata papinya. Tapi anak muda zaman sekarang bagaimana? Biar cakep papi. Nah ternyata Tuhan punya caranya sendiri untuk menyadarkan dia untuk tidak lagi memasang bulu mata. Puji Tuhan saudara, kemarin kami dengan pesawat pagi sudah kembali, rasa lelah, capek semua terbayar dengan kuasa Tuhan menyatakan bahwa tidak perlu operasi, tidak perlu pasang alat, tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang tidak berguna. Jadi cukup di pemberian obat saja, nanti 3 minggu sampai 1 bulan penglihatannya berangsur akan normal. Terima kasih banyak buat doa-doanya selalu Ibu Gembala, Korevi, para wagem semuanya dan teman-teman di dalam AMS ini. Doa kalian sungguh berarti sekali buat saya. Karena hanya dengan doa dan doa saya bisa tetap mengiring Tuhan dengan satu keyakinan. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Imel, kesaksian yang luar biasa untuk kita pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu nanti dengan hormat Pak Andreas akan bawa kita di dalam doa firman Tuhan. Selidiki aku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Pak Andreas maju ke depan. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah penjaga kami semua. Kami tahu Tuhan, kami tidak tahu selangkah pun di depan kami tanpa Engkau.
Engkaulah junjunan kami. Engkaulah terang dalam hidup kami. Tuhan, kerinduan kami untuk datang di tempat ini adalah mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Sucikan dia, layakkan dia menjadi saluran berkat buat kami. Terlebih lagi hati kami semua Tuhan. Kuduskan hati kami, apapun yang kami dengar adalah kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman itu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu hidup kami juga berarti bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Karena kebenaran firman-Mu lah yang menjadi jalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam. Dan kami akan arahkan fokus pendengaran kami kepada firman-Mu. Dan kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Pak Pendeta Yonatan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini semua ada di dalam kondisi yang baik. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala tentunya kalau saya boleh kembali dipercayakan untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi ini. Dan selama 6 bulan yang sudah kita lewati, kita memasuki semester yang kedua di tahun 2025. Dengan berbagai pengalaman, peristiwa yang tadi Ibu Imelda juga saksikan, saya yakin bukan hanya Ibu Imelda saja dengan pengalaman di dalam Tuhan yang luar biasa bersama keluarga, tetapi kita semua juga boleh ada di tempat ini. Kita semua percaya Tuhan kita tetap luar biasa dan Tuhan kita tetap ajaib dalam kehidupan kita semua. Amin. Pada saat ini kita tahu bahwa tema bulan Juli adalah berakar dan saya ambil judul khotbah pada pagi hari ini. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kita lihat ayat pokoknya di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Dari ayat yang ketujuh itulah diambil katanya berakar. Nah, sebelum saya akan mengajak saudara menyimak pesan Tuhan secara khusus lewat ayat-ayat ini, kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa sih kondisi jemaat Kolose. Kota Kolose saya gambarkan sebagai kota yang tersisihkan. Kenapa dikatakan demikian? Memang di dalam Alkitab tidak tercatat secara tertulis. Namun kalau kita mempelajari sejarah dari kota Kolose ini di zaman Paulus, Kolose menjadi kota yang tersisihkan. Seperti apa? Dulu sebelum Kekaisaran Roma melakukan sebuah kebijakan baru kepada kota Kolose. Kota Kolose adalah kota yang sangat maju, kota yang terkenal, kota yang diidam-idamkan untuk orang bukan cuma singgah, tapi tinggal menetap di sana. Kenapa? Karena kota itu adalah kota yang subur, penuh dengan padang rumput yang hijau, yang sangat ideal untuk para penggembala domba. Makanya kota Kolose terkenal juga sebagai penghasil wol terbesar pada saat itu. Selain itu juga kota ini dialiri atau dilalui oleh aliran sungai yang menjadikan tanahnya subur. Tetapi lepas dari itu semua, Kekaisaran Roma kemudian memberikan kebijakan baru. Jalan utama yang sebelumnya melalui kota Kolose dialihkan. Sehingga bukan kota Kolose yang menjadi pusat perhatian perdagangan, menjadi pusat di mana orang melakukan negosiasi dalam ekonomi dan sebagainya. Tetapi beralih kepada kota Laodikia. Sehingga kota Kolose menjadi kota yang tersisihkan. Bahkan lambat laun pada saat Paulus menuliskan suratnya ini, kota Kolose mulai ditinggalkan oleh orang-orang penduduknya. Kalau dulu diidam-idamkan untuk orang luar datang dan tinggal menetap, justru di dalam masa Paulus menulis surat ini, orang udah mulai banyak meninggalkan. Jadi saya gambarkan kota Kolose ini adalah kota yang tersisihkan. Saudara, kebijakan, sikap, perilaku,
apapun yang manusia lakukan bisa berubah. Dulu kita diperhatikan, dulu kita menjadi pusat perhatian dari seseorang. Tetapi kemudian namanya manusia, kita terlupakan, kita terabaikan seperti kota Kolose. Tetapi bersyukurnya sebagaimana tema dari surat Kolose adalah keutamaan Kristus Yesus. Yesuslah sebagai pusat. Tadi kesaksian Ibu Emelda, kami diajar, kami belajar, saya belajar untuk berharap hanya kepada Yesus. Saudara, sekalipun kita disisihkan, kita mungkin diabaikan, kita tidak lagi menjadi pusat perhatian, tetapi Yesus tetap memperhatikan saya dan saudara. Itulah yang Paulus juga sedang mau sampaikan. Ini gambaran masalah umum yang dihadapi oleh kota Kolose. Entahkah itu orang di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan. Percayalah, next slide, Yesus peduli. Dan Yesus tetap peduli akan hidup saya dan saudara. Katakan amin. Berikutnya masalah yang kedua. Kota Kolose ini walaupun memang tidak didirikan jemaatnya itu oleh Paulus secara langsung. Tetapi lewat pelayanan Epafras. Dan Paulus tetap punya andil. Karena kota Kolose diyakini berdiri jemaat di sana juga tidak lepas dari peran Paulus yang menginjili Efesus. Dan ketika dia menginjili Efesus, kemudian orang-orang di Efesus menjadi orang-orang yang militan dalam Tuhan. Dan sebagian besarnya menyebar kemana-mana sampai seluruh Asia kecil waktu itu diinjili. Termasuk kota Kolose. Nah sayangnya setelah jemaat itu berdiri muncul pengajar-pengajar palsu. Muncul doktrin-doktrin yang sesat dan menyimpang. Salah satunya penyembahan kepada malaikat. Coba next slide. Makanya di Kolose 2 ayat 18 dikatakan begini. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Malaikat adalah suruhan Tuhan, makhluk roh dari surga yang diutus disuruh Tuhan untuk melayani umatnya. Selain malaikat juga menyembah Tuhan. Tetapi sekalipun malaikat adalah makhluk yang luar biasa. Tapi bukan untuk disembah. Jangankan disembah, jadi perantara saja tidak boleh. Maaf bicara. Kita mungkin sempat mendengar. Ada orang-orang Kristen yang juga menjadikan malaikat sebagai perantara. Oh kami tidak menyembah malaikat. Malaikat itu hanya sebagai perantara. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Sebab saudara kalau kita lihat di dalam, saya tidak sempat tampilkan di sini. Tapi kalau saudara baca di 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan satu-satunya perantara itu hanyalah Yesus Kristus. Tidak lewat malaikat. Tidak lewat orang-orang suci tertentu. Tapi hanya Yesus Kristus. Bahkan next slide. Di dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan bagaimana ketika wahyu diberikan sebuah penglihatan yang luar biasa diberikan kepada Rasul Yohanes. Sampai Rasul Yohanes begitu terpukau termasuk kepada malaikat yang membimbing dia. Memperlihatkan berbagai hal yang Tuhan tunjukkan. Dia sempat sujud kepada malaikat. Malaikat itu menolak. Dia tidak mau disembah. Hanya Tuhan saja yang patut disembah. Kembali surat Kolose berfokus kepada Yesuslah yang harus menjadi pusat. Di sini juga Tuhan sedang mengajarkan kita. Jangan bergantung kepada siapapun. Orang sehebat apapun. Hamba Tuhan sebaik apapun. Tetap manusia yang punya kekurangan kelemahan. Tetapi hanya Yesuslah yang sempurna adanya. Amin. Nah mari kita lihat. Keutamaan Kristus dalam kitab Kolose ini saudara ada 5 bagian. Saya dengan cepat sampaikan. Pertama digambarkan di ayat 1 ayat 15. Kristus adalah gambar dari Allah yang tak kelihatan. Yang kedua dia sang kreator, pencipta dari segala sesuatu yang ada di ayat yang ke-16. Lalu dia sebagai pendamai yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Lalu dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia juga adalah hikmat yang sejati. 5 bagian ini. Lalu apa kaitannya dengan berakar dalam Kristus? Saudara kalau kita berakar dalam Kristus. Sama seperti akar yang nanti kita lihat dalam penjelasan-penjelasan berikutnya. Akar itu menyerap. Akar itu mengambil bagian dari apa yang menjadi media tanamnya. Demikian pula kalau Kristus menjadi sumber. Maka seharusnya kehidupan kita akan berbeda.
Orang yang berakar dalam Kristus, tadi dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Maka seharusnya orang yang berakar dalam Kristus akan menjadi representasi dari Kristus. Kristus tidak bisa kita lihat saat ini. Tetapi orang-orang seharusnya bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Bukan kita lagi dengan kemanusiaan lamanya yang dulu. Tapi harusnya manusia baru, makanya nanti dalam Kolose di pasal-pasal akhir ada tentang manusia baru. Kristuslah yang harus tampak, itulah gambaran, itulah tanda kita berakar dalam Kristus. Karena kita menyerap berbagai karakter, sifat Kristus dalam diri kita. Sehingga bukan kita lagi, tapi Kristus yang tampak. Tadi dikatakan Kristus adalah sang kreator, pencipta. Orang yang berakar dalam Kristus, kreator. Dari kata kreator ada kreatif, kreativitas. Orangnya akan berdaya kreatif, tidak monoton, tidak stagnan. Dalam menghadapi situasi masalah yang ada, Tuhan akan berikan kreativitas untuk kita mengatasinya. Dia juga dikenal sebagai pendamai di ayat pasal 1 ayat 21 sampai 23. Orang yang berakar dalam Kristus, dia akan menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Bukan pembawa masalah, pembuat masalah. Tapi dia justru menyelesaikan masalah dan menjadi pendamai. Tadi dikatakan keutama Kristus juga di pasal 1 ayat 27 adalah dialah pengharapan akan kemuliaan. Orang yang berakar dalam Kristus, kehadirannya akan mendatangkan, akan membawa pengharapan dari Tuhan. Bukan membawa keputusasaan, bukan membawa kekecewaan, ketawaran hati, tapi pengharapan. Lalu kemudian yang kelima, Kristus adalah hikmat yang sejati, pasal 2 ayat 3. Sehingga orang yang berakar dalam Kristus, namanya hikmat, artinya diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah juga. Sama seperti Salomo yang dikaruniai hikmat luar biasa dari Tuhan, sebagaimana doa permohonannya. Dia sanggup menyelesaikan yang begitu pelik, yang tidak pernah menjadi pengalaman, tapi Tuhan berikan hikmat. Nah, karena itu mari kita lihat di dalam pasal tadi yang kita baca ayat pokoknya, pasal yang kedua ayat 6 dan 7, ada 5 bagian. Next slide. Kekristenan adalah proses yang berkelanjutan, katakan berkelanjutan. Tadi dikatakan kamu sudah percaya, kamu telah menerima Yesus. Selesai? Tidak. Setelah kita sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dikatakan ada 5 bagian juga yang menjadi tanda kita orang Kristen sejati. Kita orang Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, hidup tetap di dalam Dia. Lalu yang kedua, berakar di dalam Dia. Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Yang keempat, bertambah teguh dalam iman. Yang kelima, hati melimpah dengan syukur. Nah, saya akan perjelas 5 bagian ini dengan cepat. Mari kita lihat yang pertama, hidupmu tetap di dalam Dia. Oke, kita sudah percaya Yesus. Tapi kemudian Tuhan mau tetaplah di dalam Dia. Dalam salinan King James, juga dalam salinan aslinya, berjalan di dalam Dia. Apa maksudnya berjalan di dalam Dia? Berjalan di dalam kehendaknya. Berjalan di dalam rencananya. Udah percaya Yesus, kemudian bukan berarti kemudian kita bebas melakukan apapun. Udah percaya Yesus, ya sudah. Kan saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya orang merdeka, saya bebas. Oh tidak. Tuhan mau kita berjalan dalam kehendaknya. Bukan keinginan kita. Bukan kemauan kita. Apalagi hawa nafsu kita. Tapi dalam kehendaknya. Itulah tanda orang Kristen yang pertama yang bertumbuh. Jadi kalau orang Kristen masih, kalau bahasa kami di sana, merekedeweng gitu ya. Jadi masih mau-maunya sendiri. Sakaratna dewe orang Jawa bilang gitu. Jadi ngatur hidupnya punya dianya sendiri yang ngatur gitu. Itu orang Kristen bukan orang Kristen sejati. Kita harus mau belajar hidup dalam pimpinan Dia. Dalam kehendak Dia. Nah, kata berjalan di dalam Dia ini ternyata dalam bahasa aslinya, ini perjanjian baru, bahasa aslinya bahasa Greka, Yunani Koine. Ada padanan katanya di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani yang sama artinya, coba klik lagi, seperti dalam peristiwa Nuh. Dikatakan Kejadian 6 ayat 9, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di sana dalam salinan aslinya juga bicara tentang berjalan bersama atau di dalam Tuhan.
Maka terlihat jelas bagaimana Nuh hidup dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Walaupun menghadapi konsekuensi dan tantangan, ditertawakan, dianggap gila, masa mau bikin perahu besar pula Batra di atas gunung. Tapi karena dia belajar hidup dalam pimpinan Tuhan, dia siap menghadapi resiko konsekuensinya. Yang penting dia tunduk kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara, menjadi Kristen bukan berarti kemudian kita hidup akan disenangi oleh orang-orang. Khususnya orang-orang dunia. Sebab ada kala bahkan seringkali kita akan berbenturan dengan mereka. Kenapa? Karena kehendak dunia dengan hawa nafsunya bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen sejati dan kita mau belajar hidup dalam pimpinan dan kehendak Tuhan, maka kita akan dianggap aneh. Kita akan dianggap berbeda dengan mereka. Tapi tidak penting apa penilaian dunia, yang penting Tuhan senang dengan kita. Ini sama juga dengan kita lihat di dalam kisah berikutnya, next slide. Nah, Yusuf. Walaupun tidak secara tertulis disebut Yusuf itu bergaul dengan Allah, berjalan di dalam Tuhan. Tetapi di dalam apa yang disampaikan oleh Yakub ayahnya, yang menjadi kesaksian bagaimana Yakub menilai kehidupan Yusuf, dikatakan di dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai 24, ini ada perkataan Yakub yang menggambarkan seperti apa sih Yusuf itu. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Apa yang membuat Yusuf memiliki kehidupan yang unggul? Apa yang membuat Yusuf memiliki kehidupan yang bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupannya? Karena Yakub melihat dia bagikan pohon buah-buahan muda yang nempel, yang melekat pada sumber. Mata air itu adalah Tuhan sendiri. Dia hidup tetap terkoneksi dengan Tuhan dalam situasi senang ataupun tidak senang. Kadang-kadang ada orang kalau situasi baik-baik saja dia lupa Tuhan. Ketika ada kesulitan baru ingat Tuhan, baru ingin membangun koneksi lagi dengan Tuhan. Ada yang sebaliknya. Dalam situasi baik-baik saja, wah dia penuh semangat untuk iring Tuhan. Dalam tantangan, dalam kesulitan, dalam tekanan dia kecewa, dia menjauh dari Tuhan. Yusuf tidak. Senang, tidak senang, situasi yang terlihat baik ataupun yang terlihat buruk, dia tetap nempel sama Tuhan. Makanya tidak heran dikatakan, walaupun dikatakan dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Tembok ini bagikan penghalang, masalah. Tapi karena dia melekat pada sang sumber, masalah tidak lagi berarti. Saudara, bukan masalah yang seharusnya kita fokuskan. Tetapi bagaimana hidup kita tetap nempel, melekat, terkoneksi dengan Tuhan. Karena kalau kita hidup tetap menempel, lekat dengan Tuhan, masalah pun tidak ada lagi artinya. Amin. Makanya dikatakan lagi, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Panahnya, ini panah yang dimaksud di sini, pertama panah dari luar itu serangan-serangan. Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh Yusuf. Dibenci oleh saudaranya, hampir saja dibunuh tapi hanya dijual kepada musafir, dijual ke Mesir sebagai budak. Dia sempat ada sedikit bisa bernafas, apalagi kemudian dia diangkat jadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Tapi kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, terjerumus di dalam sebuah lembah yang gelap tanpa harapan seolah-olah. Tapi dia tetap dikatakan nempel sama Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang memiliki panah yang tetap kokoh. Panah yang berikutnya, panah dari kehidupan Yusuf yang melesat sampai pada target yang Tuhan mau dalam hidupnya. Mari kita lihat sekarang poin yang kedua. Tadi tentang tetap di dalam dia, artinya berjalan di dalam dia, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berikutnya, berakar di dalam dia. Kata berakar di dalam bahasa aslinya, itu memiliki keterangan sifat, sesuatu yang sifatnya berkelanjutan. Katakan berkelanjutan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya sesaat. Sama sederhananya gambaran tanaman. Tanaman tidak bisa hanya sekedar ditanam, tapi kemudian dicabut. Apalagi tanam, cabut, berpindah-pindah tempat lagi. Gak bisa. Dia harus tetap konsisten, berkelanjutan. Dengan kualitas dan kuantitas yang semakin bertambah-tambah. Selain konsisten, tertanam, berakar, tapi akarnya itu juga semakin bertambah-tambah.
Itu kata keterangan sifat dari bahasa aslinya. Jadi waktu kita sudah ikut Tuhan, enggak cukup cuma sekedar, ya sudah saya cukup seperti inilah ikut Tuhan. Tapi harus semakin bertambah-tambah. Kalau kita sudah merasa atau kita sudah mengalami begitu dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan harus semakin bertambah-tambah. Sama seperti akar, dia enggak cukup cuma sekedar mendapatkan resapan dari tetesan air hujan. Itu akar yang ada di permukaan. Dia akan terus mengarahkan sampai ke dasar. Sampai kepada sumber air. Bukan cuma sampai di permukaan. Saudara, di Museum London ada sebuah pohon yang terkenal dan jadi ikon di museum itu. Pohon ini digantung secara terbalik. Dan terletak persis di tengah-tengah dari museum. Sehingga orang dari berbagai sudut bisa melihat pohon ini. Nah menariknya pohon ini selain digantung secara terbalik dan sudah diawetkan, bagian akarnya itu dilapisi dengan emas. Sehingga orang bertanya-tanya, apa maksudnya? Kenapa kok ada yang seperti ini? Ini memang museum seni. Dan sang kreator, seorang yang memang memberikan inspirasi dengan adanya pohon ini bilang, namanya Hosheri, dia bilang gini, saya ingin kita semua merenung. Pohon pinus adalah salah satu spesies tertua di bumi. Kita juga harus mengenali bahwa akar adalah sumber stabilitas yang terus-menerus. Sumber bagi bahan pangan dan umur yang panjang. Pohon boleh kelihatan lebat. Tapi belum tentu akarnya dalam. Kok bisa? Kan kalau akarnya dalam buahnya lebat. Atau pohonnya indah. Belum tentu. Dulu saya waktu SD, kalau nggak salah SMP, saya lupa antara SD atau SMP. Karena sama-sama dua-duanya itu kami melakukan study tour bersama dengan teman-teman sekolah. Kan kalau sekarang di Jawa tidak diperbolehkan study tour sama gubernur yang baru ya. Nah, bersyukur saya masih alami waktu itu study tour. Ke Yogyakarta. Nah, saya tertarik dan saya ingin membelikan kenang-kenangan oleh-oleh gitulah. Buat orang tua mama saya gitu. Mama saya. Nah kebetulan di tempat kami, tempat asal kami waktu itu belum ada lah yang namanya pohon bonsai kayak gitu. Nah saya lihat di Yogyakarta di salah satu tempat wisata ada yang jual pohon bonsai. Waduh bagus gitu, pohonnya menarik. Dan mama saya termasuk yang senang tanaman, tumbuhan gitu kan. Tapi bersyukur juga ketika saya mau beli, dikasih tahu sama guru saya, sini. Jangan beli, kenapa Pak? Itu bonsai palsu. Loh kok palsu apanya? Dulu Bapak pernah jadi korban. Oh pantesan dia tahu. Dia beli untuk istrinya. Enggak taunya itu cuman sekedar ranting dahan yang dipotong. Enggak ada akarnya. Kelihatan indah di luar. Tapi mati sekejap karena tidak berakar. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kelihatan dari luar. Wah orang melihat kita luar biasa berapi-api. Tapi tidak berakar dalam Kristus. Kerohaniannya tidak akan bertahan lama. Saudara, akar yang pertama berfungsi sebagai pondasi dasar kekuatan sebuah pohon. Bagaimana pohon itu bisa berdiri tegak, tetap kokoh menghadapi berbagai macam hal, baik itu angin yang kencang, belum lagi diterjang oleh banjir misalnya, itu akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat, kokoh dan dalamnya akar. Nah, next slide. Saudara dari gambar yang ditampilkan, saudara bisa perhatikan. Bagaimana satu pohon yang tetap berdiri kokoh sementara pohon-pohon yang lain tumbang bahkan hanyut terbawa banjir. Ini akan sangat ditentukan oleh akarnya. Kalau pagi hari ini saya bertanya, bahkan Tuhan lebih lagi bertanya. Seberapa kuat kokohkah akar kita, seberapa dalamkah akar kita nempel sama dia. Kalau saudara memperhatikan ibadah hari Rabu yang sempat juga ditampilkan streaming dari Cianjur, itu sempat ditampilkan juga video rekaman khotbah dari Bapak Gembala almarhum. Itu sempat disinggung salah satu ayat yang sangat luar biasa di dalam Amsal 12 ayat 3. Di bagian C dikatakan akar orang benar tidak akan goncang. Karena Kristuslah yang menjadi dasarnya, akarnya. Nah berikutnya. Yang kedua, akar berfungsi untuk menghubungkan pohon dengan sumber kehidupan. Akar akan merambat, yang tadi saya bilang tidak hanya di permukaan, tapi sampai jauh ke dalam untuk mendapatkan sumbernya langsung.
Itu harusnya orang Kristen begitu. Saudara dengerin khotbah, bagus. Tapi saudara harus punya satu keintiman dengan firman Tuhan secara langsung, secara pribadi. Khotbah penting. Saudara sedang diajar oleh Tuhan lewat kami pelayan-pelayannya, hamba-hambanya. Tapi penting juga saudara mendapatkan rema secara khusus lewat apa yang Tuhan sampaikan langsung ketika saudara merenungkan firman-Nya. Langsung kepada sumbernya. Nah, saudara perhatikan, ada sebuah pohon di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian California. Pohon ini terkenal sebagai salah satu pohon tertua di dunia. Dan usianya hampir mencapai 5.000 tahun. Saudara kalau perhatikan ini pohon ini nggak menarik. Walaupun terlihat tidak menarik. Tapi dari segi penglihatan secara biasa tidak menarik. Tapi bagi para ilmuwan ini sangat menarik. Bagaimana bisa pohon ini kok tumbuh kuat melampaui segala macam zaman dengan berbagai situasi yang ekstrim. Karena pohon ini tumbuh di dataran yang ekstrim. Kalau siang panas-panas sekali, apalagi di musim panas. Kalau malam dingin-dingin sekali, apalagi di musim salju. Tapi kok bisa, atau di musim dingin, kok bisa pohon ini bertahan kuat? Walaupun bentuknya kelihatan tidak menarik, tapi itu menjadi daya tarik. Kok bentuknya aneh? Yang membuat bentuknya aneh, tapi justru menarik dan memberikan daya tarik. Karena dia diterpa oleh berbagai angin badai yang kencang, sehingga dia bertumbuh dengan kondisi yang berbeda dengan pohon yang lain. Tapi itulah daya tariknya. Kuncinya apa yang membuat dia kuat? Karena akarnya dalam sekali sampai pada sumber mata air. Arti dari berakar dalam Kristus, saudara-saudara. Dari dua bagian tadi. Menjadikan Kristus sebagai pondasi dasar kekuatan untuk tetap berdiri teguh menghadapi tantangan dan badai kehidupan. Jangan karena posisi, jabatan, koneksi dengan seseorang, orang kuat, orang berpengaruh, kita jadikan sebagai dasar atau pondasi hidup, jangan. Kita akan kecewa, kita akan terpuruk, kita akan akhirnya binasa. Tapi Kristuslah dasar yang teguh. Dan yang kedua, memiliki kerinduan yang mendalam untuk terus melekat kepada Kristus sebagai sumber kehidupan. Kita lihat bagian berikutnya. Setelah berakar di dalam Dia, Tuhan mau kita dibangun di atas Dia. Dibangun di sini adalah gambaran dari pertumbuhan, perubahan yang positif. Perubahan ini tidak bisa tidak akan berkaitan dengan hubungan yang mendalam dengan Kristus. Berakar tidak kelihatan, itu ada di dalam tanah. Medianya secara umum tanaman, walaupun ada tanaman yang di permukaan air seperti teratai. Tapi saya bicara secara umum dan Alkitab bicaranya secara umum. Akar nggak kelihatan, tapi hasil dari akar yang mendalam itu akan terlihat dari pertumbuhannya. Dapat dilihat oleh orang sekitar. Kehidupan Kristennya nggak begitu-begitu saja. Kehidupannya nggak begitu-begitu saja. Ada perubahan. Makanya di dalam suratan Kolose tadi saya bilang, di dalam pasal-pasal berikutnya digambarkan seperti apa perubahannya menjadi manusia baru. Karakternya diperbaharui. Karena akarnya menempel sama Kristus sehingga karakter-karakter Kristus terserap dalam dirinya. Kau dulu suka marah-marah, kau dulu mudah tersinggung, kau dulu bimoli terus, bibir monyong 5 cm terus. Sekarang lebar senyumnya tanpa dibuat-buat. Sukacita, membawa damai. Bukan mendatangkan percideraan. Yang keempat, bertambah teguh di dalam iman. Setelah berakar, bertumbuh, berakar dulu ke dalam, baru bertumbuh kokoh dan akhirnya bertambah teguh dalam iman. Kuat kokoh menghadapi situasi yang sulit. Dan ini tidak bisa lepas dari pengajaran yang sehat dan murni. Pengajaran yang sehat dan murni yang berfokuskan kepada Kristus, bukan kepada siapapun. Bukan kepada pendetanya, bukan kepada malaikat, bukan kepada orang-orang suci tertentu, tetapi kepada Kristus. Lalu kehidupan yang berbuah dan menjadi kesaksian berikutnya adalah bagian yang kelima, hati yang limpah dengan syukur. Ini adalah salah satu bentuk dampak dari hidup yang berakar dalam Kristus. Karena dia berakar dalam Kristus sehingga walaupun situasi sulit, dia selalu punya kepercayaan, selalu dia punya pengharapan, sehingga dia selalu mampu mengucap syukur.
Karena dia tidak cuma melihat apa yang terlihat oleh mata dunia, mata orang secara umum. Orang melihatnya masalah, tapi dia melihatnya peluang. Orang melihatnya kesulitan, tapi dia bisa melihat keajaiban Tuhan akan dinyatakan. Cara pandangnya beda. Karena berakar dalam Kristus. Cara berpikirnya beda. Persepsi dalam melihat kehidupannya akan lain. Karena dia punya pikiran Kristus. Punya perasaan Kristus. Kehidupan yang berbuah dan menjadi kesaksian. Nah, saya akan tutup dengan satu gambaran di Mazmur 92 ayat 12-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Persamaan pohon korma dengan pohon Libanon adalah akarnya yang dalam dan kokoh kuat. Perbedaannya, pohon korma tumbuh di padang pasir, di dataran yang rendah. Sedangkan pohon aras di pegunungan yang tinggi. Nah, kita lihat dulu pohon korma. Pohon korma hidup dalam kondisi yang ekstrim, di mana tumbuhan lain pada umumnya tidak bisa hidup. Kenapa? Saudara mungkin sering dengar juga, secara alami memang pohon korma sudah ada. Tetapi ternyata kalau para petani-petani yang akan membudidayakan pohon korma, dalam situasi yang berbeda secara alamiah, dia harus belajar mengenali bagaimana pohon korma itu berakar. Makanya dia akan kondisikan setelah benih korma ditanam sekitar 2 atau 3 meter di dalam permukaan tanah. Itu akan ditutupi dengan satu batu yang besar. Tujuannya apa? Supaya ketika benih itu bertunas, dia tidak akan fokus dulu untuk tumbuh ke atas. Tapi dia akan fokus untuk tumbuhnya ke bawah, berakar ke bawah dulu. Nah, dalam dunia yang serba instan, kita seringkali pinginnya cepat muncul. Pingin kelihatan cepat ada hasilnya tanpa akar yang kuat. Apa yang orang tua idam-idamkan kepada anak, nak kamu harus jadi orang yang berhasil. Ingat, jangan cuma lihat berhasil itu dari apa yang orang lain lihat. Yang dunia berikan standar. Tapi dia harus punya akar yang kuat dulu dalam Tuhan. Sebab kalau enggak, bahaya. Bisa saja dijauhkan kiranya dari antara kita. Orang itu, anak itu misalnya boleh bertumbuh menjadi orang yang katakan menurut standar orang dunia. Kaya, terkenal, punya jabatan, punya posisi. Tapi karena akarnya tidak mengakar kuat di dalam Tuhan. Roboh, tumbang. Karena masalah, karena tantangan, karena godaan dan sebagainya. Sehingga pohon korma setelah berakar kuat, batu apapun juga akan sanggup dia gulingkan. Berikutnya, pohon korma kehadirannya membawa harapan. Setiap ada pohon korma di padang pasir, itu memberikan sebuah pengharapan kepada para musafir, para pejalan-pejalan yang sedang mengembara di padang pasir, bahwa di mana ada pohon korma pasti ada oase, ada mata air. Dan berikutnya, pohon korma hidup dalam kebersamaan yang kuat. Pohon korma itu tidak hidup sendirian. Dia akan bereproduksi. Nah, salah satu fungsi akar selain tadi sebagai penopang, sebagai penghubung untuk menyerap saripati dari dalam tanah. Tapi akar-akar tanaman tertentu menjadi juga alat reproduksi. Pelipat gandaan. Makanya kita bisa melihat pohon korma seringkali hidup dalam komunitas. Ada pemuridan. Dan akarnya selain dia berakar tumbuh ke dalam sangat kokoh kuat. Akarnya saling menjalin satu dengan yang lain. Sehingga walaupun terjadi badai gurun, pohon korma tetap kokoh, tegak. Saya sangat berharap dan saya berdoa jemaat di sini tetap terjalin kuat di dalam Tuhan. Mungkin ada gesekan, siapa di mana komunitas yang tidak ada gesekan. Siapa di mana komunitas yang tidak ada salah paham. Siapa di mana komunitas yang tidak sempat baik disadari, tidak disadari, sengaja, tidak disengaja menyakiti yang lain. Tapi mari lakukan pemulihan, adakan rekonsiliasi. Karena sama seperti pohon korma itu gambaran orang benar loh.
Kalau kita orang benar, kita harus seperti pohon korma yang akarnya saling berjalin kuat. Kesaksian Ibu Imelda tadi, ada topangan doa bersama-sama. Selain topangan doa juga ada sebuah kepedulian bersama-sama. Kesehatian yang terjalin kuat. Sehingga ketika ada apapun badai yang datang, tetap kokoh. Seperti pohon korma. Berikutnya, walaupun ada pohon lain yang tumbuh di padang gurun, yaitu kaktus. Tapi tetap akan terlihat perbedaannya. Pohon korma akan menghasilkan buah yang manis. Klik next slide. Pohon korma akan berbuah manis sepanjang masa, tidak mengenal musim. Jangan jadi orang Kristen musiman. Lagi tanggal muda dapat honor, dapat gaji, senyumnya lebar. Udah tanggal tua, gajinya udah berkurang atau bahkan mungkin udah habis, udah berubah lagi. Itu musiman. Kalau kondisi baik-baik saja, puji Tuhan bro, haleluya. Ketika kondisi tidak baik, boro-boro nyapa sama orang. Jadilah orang Kristen pohon korma yang selalu berbuah manis di sepanjang masa. Jangan menghasilkan semak duri seperti kaktus yang menyakitkan, yang menciderai. Nah, rahasia kehidupan unggul pohon korma kembali, itu dia tadi, saudara. Saudara bisa lihat. Selain akarnya tumbuh ke dalam, kokoh kuat ke dasar sampai ke sumber mata air, tapi juga akar yang di bagian sampingnya itu saling berjalin satu dengan yang lain. Kita lanjut berikutnya pohon aras sebagai bagian yang terakhir. Pohon aras, apa sih keunggulannya pohon aras? Pohon aras dikenal sebagai pohon yang kayunya kuat. Kayunya bukan cuma kuat, kokoh sebagai bahan bangunan, tetapi juga tahan rayap dan mengeluarkan wangi. Nanti kita lihat. Makanya tidak heran, kayu aras Libanon menjadi bahan utama tiang bait Allah. Saudara, ini ada gambar yang saudara bisa perhatikan seperti apa tiang itu di bait Allah besarnya. Coba bandingkan di slide berikut. Nah, sangat besar. Kokoh, kuat, walaupun bertumbuh di situasi yang ekstrim. Situasi yang ekstrim, situasi yang gak mudah, situasi yang terlihat sangat buruk, justru harus mendorong kita semakin berakar dalam Kristus. Saya percaya pengalaman Ibu Imelda itu Tuhan sedang membawa firman Tuhan bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan yang didengar, tapi pengalaman secara nyata. Dan itu bukan hanya Ibu Imelda dan keluarga, kita semua. Maka siap-siaplah, saya bukan nakut-nakutin. Tuhan akan mengizinkan kita melalui perjalanan yang penuh badai. Saya yakin tidak kebetulan Ibu Gembala ditaruh di dalam hatinya, berakar. Siap-siaplah kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan badai, tantangan. Tapi kalau kita berakar kuat, kembali lagi, justru itu menjadi kesempatan kita lebih lagi mengalami Tuhan dan mengalami juga kemuliaan Dia. Menjadi kesaksian. Berikutnya, tumbuh di lingkungan yang ekstrim, tapi klik. Dia menjadi pohon yang kokoh, anti rayap, harum, dan merdu. Maksudnya merdu apa? Orang-orang yang pergi ke daerah Libanon dan melihat pohon aras Libanon. Itu bukan cuma melihat dengan mata yang membuat sensasi kesegaran karena warnanya yang hijau. Tapi juga ketenangan. Karena angin yang menggerakkan daunnya mengeluarkan bunyi-bunyian yang merdu. Itu juga gambaran orang percaya. Jangan jadi suara-suara yang sumbang. Penggosip dan penggosok semakin sip. Yang ketika dengar sebuah isu langsung merebak kemana-mana. Sumbernya dari mana? Oh ternyata dari si dia. Waduh. Tapi jadi suara yang merdu. Pemain musik boleh maju ke depan, saya akan tutup dengan 3 ayat. Ayub 14 ayat 7, 8, dan 9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tidak peduli tadi lingkungannya ekstrim, tidak peduli bahkan kalaupun kehidupan kita bagaikan pohon yang ditebang di pangkas habis. Yang penting akarnya tetap melekat pada sumber. Akan bangkit, tumbuh, dan berbuah kembali. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita responi firman Tuhan dengan sebuah pujian.
menjadi komitmen kita bersama di dalam Tuhan. Untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap setia, tanpa syarat kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan, Sang Penguasa semesta, yang mengasihi saya dan saudara juga dengan tanpa syarat. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari kembali kita nyatakan kembali kepada Tuhan pujian ini dari awal. Ku tak menyerah, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, oh, tetap berserah, keyakinan, oh Tuhan selalu memberikan rencana yang terbaik. Katakan dengan iman, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Oh, ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku, tetap percaya, oh tetap berakar dalam Dia, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Pagi hari ini, mari dengan jujur kita mau berkata kepada Tuhan. Dan sadarilah, Tuhan ampuni. Kalau hari-hari ini kami mulai mendasarkan hidup kami kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Bahkan kepada seseorang yang bukan Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan, hidup kami hanya harus berpusatkan kepada Engkau. Kalau selama ini kami menggantungkan kehidupan kami, semangat kami, sukacita kami, pengharapan kami, kepada yang ada dalam dunia yang terbatas dan bersifat sementara. Tapi bukan kepada Tuhan yang tak terbatas dan kekal adanya. Sehingga kami menjadi rapuh, kami lemah, kami kecewa, kami terpuruk, kami putus asa. Kalau ada saat-saat ini saudara yang sudah mulai merasakan kehidupanmu bagaikan pohon yang mulai akan tumbang. Mungkin akarmu tidak melekat pada Kristus sebagai dasar yang kuat. Mari kembali, dasarkan,
tanamkan, benamkan akar kehidupan kita hanya kepada Dia. Sumber yang tak pernah berubah, sumber yang selalu ada. Kalau kita mungkin bagaikan pohon yang dipangkas, mungkin ada orang-orang yang tidak menyenangi kita, orang yang tidak menyukai kita. Mungkin ada sebuah perubahan sikap sehingga kita bagaikan pohon yang tadi dikatakan dipangkas habis. Tapi selama akar itu tetap ada melekat kepada sumbernya, selalu ada pengharapan. Tuhan sanggup bangkitkan kita kembali. Dan kita akan mengalami kemuliaannya. Ku tetapkan hatiku untuk mari lebih lagi mendekat kepada Dia. Bangun kembali hubunganmu melekat lebih intim dengan Tuhan. Takkan Oh haleluya. Ku tetapkan hatiku Untuk setia. Senangkan hati. Mari tetapkan hati lebih lagi percaya kepada Tuhan. Oh, ku tetapkan hatiku untuk kami mau tetap percaya tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Amin, amin. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, senangkan hatimu. Senangkan hati, oh menyenangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. harapanku Amin. tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta dengan segenap hati. Sekali Yesus, oh selamanya Yesus. selamanya. Harapanku tak akan hilang. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang memiliki permohonan dan membutuhkan dukungan doa secara khusus, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Allah. Taruh tangan kirimu masing-masing di dada saudara. Bukan karena saya, tetapi secara pribadi, dengan iman, dengan mata batin, hampiri tahta kasih karunia Allah. Mari kembali mendekat, melekat kepada Dia. Tuhan, Engkau melihat dengan iman setiap kami saat ini melangkah mendekat kepada Engkau. Peluk kembali kami Tuhan dalam dekapan kasih-Mu yang hangat. Sehingga hati kami yang sudah dingin kembali menyala-nyala di dalam Tuhan. Basahi hati kami dengan aliran air surgawi yang segar. Sehingga tanah hati kami yang gersang kembali boleh disegarkan oleh Tuhan. Kuatkan kami dengan kuasa yang tak terbatas dari Allah, dari Roh Kudus, sehingga kami yang lemah dan lelah kembali boleh berdiri tegak dan melangkah dengan pasti dalam menjalani hidup ini. Kami yang seolah putus asa dan kehilangan harapan,
Bangkitkan kembali iman kami ya Tuhan. Untuk kami tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus yang tidak mungkin dan tidak akan pernah mengecewakan kami. Walaupun mungkin terlihat mustahil secara manusia. Walaupun kelihatan tidak ada sama sekali harapan dan jalan keluar. Kami mau katakan dengan iman. Kami mau katakan dengan yakin. Di dalam Tuhan kami akan menemukan jawaban dan selalu ada harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Biar hidup kami tetap berakar kuat. Sehingga tantangan apapun di depan sana tidak membuat kami roboh, tumbang, dan hanyut. Tetapi kami akan semakin justru berbuah lebat. Bertambah tumbuh kokoh di dalam Tuhan. Menjadi kesaksian dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kristanto. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami mau memberikan persembahan korban syukur kami. Tuhan kiranya Engkau berkenan menerima pujian persembahan kami Tuhan. Sehingga boleh dikelola di tempat ini untuk pelayanan-Mu, untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi dan kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kotak persembahan dijalankan Bapak Ibu, mari kita sama-sama angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti dengan hormat Pak Yonatan akan tutup kita dalam doa berkat. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Selama-lamanya.
Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus yang layak dan satu-satunya yang layak untuk menerimanya. Kami berterima kasih Tuhan sudah menolong setiap rangkaian ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu yang sudah mengambil bagian, baik yang tampak terlihat maupun yang ada di belakang layar. Mereka yang mengerjakan segala sesuatunya dengan tulus dan sukacita bagi Tuhan, Tuhan balas berlipat kali ganda. Bahkan umatmu yang hadir di tempat ini juga, maupun yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan juga yang melawat pribadi lepas pribadi, rumah tangga tiap rumah tangga, setiap pekerjaan, mata usaha pencarian. Tuhan juga yang senantiasa menolong dan membuat perbedaan yang nyata buat orang-orang yang berakar dan semakin berakar di dalam Tuhan dengan mereka yang jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepakat kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Melani Owondatu, bersama Korevi yang mendampingi juga Tuhan. Tuhan yang menolong kedua hamba-Mu ini juga keluarganya. Di dalam hikmat marifat yang daripada Allah. Kuasa pengurapan khusus yang daripada Roh Kudus senantiasa ada melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa dan menjadi sarana, saluran daripada Tuhan. Di mana jemaat-Mu boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan setiap kegiatan program yang sudah diagendakan. Tuhan yang menyertai, mengawali, mendahului segala sesuatunya. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada hambatan-hambatan apapun juga. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan. Arahkan lebih lagi hatimu. Dan kita mau terima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berlimpah bahkan makin berlimpahlah segala berkat rahmat dari Bapa Surga. Kasih sayang yang sempurna dan sejati dalam Yesus Sang Putra. Persekutuan, penghiburan, pimpinan dari Roh Kudus menyertai dan jadi bagian kita sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami syukuri dan akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.